Selamat malam Bapak Ibu. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Nabila Aisyah Khairani, Octavio, dan saya sendiri akan memaparkan dan menjelaskan mengenai Zero Trust Arsitektur dan parameter security pada tahapan konseptual, desain arsitektur, dan implementasi segmentasi jaringan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus lebih tahu lebih dulu latar belakang yang mendasari mengapa konsep Zero Trust Arsitektur itu sangat penting untuk diterapkan pada era modern saat ini. Dan juga kita perlu tahu alasan dan lahirnya Zero Trust Arsitektur. Sebelum GTA ada arsitektur apa? Nah, kita perlu tahu. Yang pertama, yang perlu kita tahu adalah pada sistem existing sebelum ada GTA, itu ada yang namanya perimeter security. Di mana konsepnya itu seperti castle and moat. Artinya, penjagaan hanya dilakukan pada tahap gerbang kerajaannya saja. Pada tahap dinding ataupun parit-parit yang dilindungi oleh pemanah di atas, oleh pasukan-pasukan yang siap melindungi. Bagaimana caranya dinding ini tidak pernah roboh? Bagaimana caranya musuh tidak boleh masuk ke dalam kerajaan? Karena jika musuh berhasil masuk ke dalam kerajaan, maka akan bebas membunuh, bebas berkeliaran, bebas mengakuisisi, dan bebas menancapkan bendera-bendera seraya berkata bahwa saya telah berhasil menaklukkan wilayahmu, gitu kan. Nah, konsep ini ternyata sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sekarang dengan semakin masifnya perkembangan teknologi, parallel computing, komputer kuantum, generative AI, cyber attack yang diakselerate oleh generative AI. Semakin pintarlah dia untuk terus menyerang sistem kita dan melumpuhkan sistem kita. Maka pada konsep perimeter security, hal tersebut sudah semakin tidak relevan lagi. Maka perlu dilakukan proper solution untuk terhadap teknologi existing ini, yaitu Zero Trust Architecture. Apa yang menjadi pembedanya? Pada presentasi ini akan kita paparkan. Namun perlu diketahui pembeda yang paling mencolok dari parameter security dan Zero Trust Architecture itu adalah jika parameter security trust itu dilakukan di awal, soal nanti dia di belakang melakukan apa itu sudah tidak dipedulikan lagi, sudah tidak dipercayakan lagi. Tapi untuk Zero Trust Architecture, saat entity itu masuk ke dalam arsitektur kita, kita harus verify. Kita harus tahu dia itu siapa, role-nya apa, untuk apa masuk ke dalam sistem kita. Sekalipun sudah masuk, ketika mau mencoba endpoint ini, aplikasi ini, atau segmentasi ini, itu perlu diverifikasi ulang. Jadi ketika sudah masuk ke sistem kita, bukan berarti dia bisa mengakses keseluruhan pintu-pintu yang ada dalam sistem arsitektur kita. Mungkin itu sedikit pembedanya. Dan ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Model parameter, castle and moat tidak lagi memadai di era cloud atau remote work dan SaaS sekarang. Semua entitas dalam jaringan internal dapat dipercaya. Kinderpark 2010. Beliau ini yang menulis dan memperkenalkan mengenai konsep Zero Trust Architecture. Landscape Ancaman Indonesia, BSI Ransomware 2023. Kita tahu pada tahun 2023 BSI sempat beberapa minggu tidak bisa diakses. Gangguan layanan berhari-hari, jutaan nasabah terdampak. Dan ini akan menjadi evaluasi besar-besaran pada sistem perbankan di Indonesia atas kejadian tersebut.
skala global WannaCry pada tahun 2017, 230.000 sistem di 150 negara dalam hitungan jam terdampak. NIST SP 800-207, batas jaringan perusahaan semakin kabur. SSS multi-cloud, karyawan remote, hybrid WFH ataupun WebO. Dengan problem yang terjadi dan semakin banyaknya perubahan behavior klien yang saat ini mulai tertata, mulai membentuk pattern-pattern baru. WFH, WFO bekerja dari negara bagian, bekerja dari bagian timur Indonesia, bagian barat, ataupun wilayah benua lain. Namun mereka mengakses sistem kita. Maka perlu diterapkan Zero Trust Architecture. Never trust, always verify. Artinya kita tidak boleh langsung percaya, selalu verify identitas orang yang mengakses sistem kita. Pada presentasi ini juga ada 3 pertanyaan yang akan kita jawab satu persatu. Pertanyaan pertama, apa perbedaan fundamental parameter security versus Zero Trust Architecture? Dan mengapa parameter tidak lagi memadai dalam konteks ancaman modern? Walaupun tadi sempat di awal saya sedikit introduction. Dan yang kedua, bagaimana merancang arsitektur GTA yang komprehensif dan berlapis untuk perusahaan e-commerce Indonesia berdasarkan NIST SP 800-2007 yang akan dijadikan sebuah study case hypothetical berdasarkan asumsi tech market di Indonesia. Terus yang ketiga, bagaimana segmentasi jaringan VLAN diimplementasikan sebagai komponen teknis GTA untuk membatasi lateral movement dan mengurangi blast radius ransomware. Jadi kita melakukan segmentasi untuk DC, DRC, untuk server yang berada di WSA, GAC, Graha. Jadi ketika salah satu sistem terdampak, kita bisa switch over, kita bisa memitigasi lebih cepat gitu. Adapun metodologi yang kami lakukan itu adalah analisis kualitatif deskriptif dengan studi kasus hipotetis komposit berbasis data industri. Studi kasusnya kita menggunakan hipotetis komposit, bukan perusahaan nyata, Techmart. Kita juga menggunakan agregat industri median dan IBM 2003 untuk profil e-commerce skala menengah besar Indonesia. Kita menggunakan metrik awal dwell time 207 hari, MTTR 30 hari, 80% aset terinfeksi. Terus proyeksi yang kita decide setelah after implementasi Zero Trust Architecture pada perusahaan tersebut berbasis benchmark median 2023 disajikan sebagai rentang estimasi. Kita mulai dengan bukti pertama, yaitu CVE 2019-11510, kerentanan pada pool secure VPN. Ini adalah kerentanan authenticated arbitrary file read, yang artinya penyerang yang tidak punya akun apapun bisa membaca file sembarang dari server VPN, termasuk file yang berisi kredensial pengguna aktif. Dampaknya fatal dalam model perimeter. Begitu penyerang punya kredensial VPN, mereka mendapat akses penuh ke jaringan internal, persis seperti karyawan yang sah. Tidak ada pemeriksaan tambahan, tidak ada verifikasi konteks, satu kunci membuka seluruh kastil. NSA dan CISA melaporkan kerentanan ini dieksploitasi secara masif oleh aktor negara-negara untuk menarget organisasi pemerintah dan infrastruktur kritis. Pelajaran utamanya, VPN yang dirancang untuk keamanan justru menjadi pintu masuk paling berbahaya, karena sekali dikompromis, tidak ada kontrol lateral di dalam jaringan.
Lalu bukti yang kedua adalah CVE 2017-0144 yang dikenal sebagai Eternal Blue. Kerentanan SMB V1 yang menjadi mesin di balik serangan ransomware WannaCry pada Mei 2017. Eternal Blue memungkinkan eksekusi kode arbiter jarak jauh tanpa autentikasi. Hanya butuh koneksi jaringan ke port 445. Mengapa 230.000 sistem di 150 negara bisa terinfeksi dalam hitungan jam? Jawabannya satu, jaringan flat tanpa segmentasi. Setelah satu mesin terinfeksi, worm menyapu seluruh subnet secara otomatis. Tidak ada firewall internal, tidak ada kontrol antar zona. Satu infeksi masuk ke seluruh jaringan. National Health Service di Inggris harus membatalkan ribuan janji di rumah sakit. Dampak finansial global WannaCry diestimasi mencapai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bukan masalah patch. Banyak organisasi sudah tahu soal patchnya. Masalahnya adalah arsitektur. Jaringan flat membuat satu celah menjadi bencana total. Lalu setelah melihat masalahnya, kita masuk ke solusinya. Zero Trust Architecture yang didefinisikan 07 pada tahun 2020. Prinsip dasar ZTA bisa diringkas dalam 3 kata. Never trust, always verify. 7 prinsip inti NIST adalah 1. Semua sumber data dan layanan dianggap resource yang harus diproteksi. 2. Semua komunikasi diamankan terlepas dari lokasi jaringan. 3. Akses ke resource diberikan per sesi, bukan per koneksi permanen. 4. Kebijakan akses bersifat dinamis, mempertimbangkan identitas, perangkat, dan konteks. 5. Semua aset dipantau dan diukur integrasinya secara kontinu. 6. Autentikasi dan otorisasi dilakukan secara ketat sebelum setiap akses. Yang ketujuh, enterprise mengumpulkan data tentang aset, infrastruktur, dan komunikasi untuk meningkatkan postur keamanan. Intinya, tidak ada yang dipercaya secara otomatis, bahkan yang sudah ada di dalam jaringan. Lalu, tabel ini merangkum argumen komparatif utama laporan, tekanan baris lateral movement, dan blast radius. Ini langsung berkaitan dengan studi kasus Techmart yang akan dibahas. Simbol tanda seru dan checklist memudahkan audiens membaca kontras dengan cepat. Lalu tabel mitra ini adalah penghubung antara skenario ancaman dan solusi ZTA. Tekanan bahwa setiap teknik memiliki ID yang dapat mitra.org. Ini menunjukkan kedalaman analisis melebihi deskripsi konseptual. Framework Mitra Attack adalah katalog teknik serangan yang digunakan penyerang nyata. Kita gunakan ini untuk membuktikan bahwa ZTA bukan sekedar teori. Ada mitigasi konkret untuk teknik yang konkret. Teknik yang pertama, valid account T1078. Penyerang mencuri kredensial dan masuk sebagai pengguna yang sah. Di sini mitigasi ZTA-nya dalam MFA wajib dan analisis perilaku anomali. Lalu teknik yang kedua, lateral movement T1021. Bergerak dari suatu mesin ke mesin lain. ZTA-nya di sini dalam mikrosegmentasi yang memblokir koneksi antar zona yang tidak diotorisasi. Lalu teknik yang ketiga, exploitation of remote services T1210. Mengeksploitasi layanan seperti SMB atau VPN. Lalu mitigasi ZTA-nya adalah akses per sesi yang diverifikasi, bukan akses jaringan permanen. Lalu teknik yang keempat adalah data exfiltration T1048. Itu mencuri data keluar. Mitigasi ZTA-nya adalah data loss prevention terintegrasi dan monitoring kontinu semua egress traffic. Dengan memetakan ke attack, kita bisa mengukur coverage ZTA, bukan hanya klaim untuk lebih aman, tapi aman terhadap teknik spesifik ini. Lalu selanjutnya desain arsitektur ZTA akan dijelaskan oleh Pak Rifai.
Baik, terima kasih. Kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu desain arsitektur GTA. Berikut adalah beberapa lapisan yang akan menjadi foundational dalam layar-layar setiap yang ada pada GTA. Di slide ini ada 4 lapisan. Pertahanan berlapis dari identitas di lapisan pertama hingga sampai ke lapisan paling dalam, yaitu aplikasi itu sendiri. Nah, di level lapisan 1, identitas ini bisa menggunakan SAML 2.0. Ini dari kantor saya sendiri. Saya menggunakan SAML 2.0 untuk akses VPN karena di situ kita harus memasukkan identitas diri kita, misalkan user email kantor kita, lalu password. Setelah itu setup, biasanya ada pop-up authentication ya, berupa kode yang perlu dimasukkan. Terus kita masuk ke lapisan yang kedua, ada CrowdStrike EDR, Healthcore atau ke Policy Engine, itu MDM atau Page Encryption. Dicek dulu nih sertifikatnya. Setelah itu masuk ke lapisan yang ketiga, GTNA, Cloud Player, pilihan 5 tier yang dijelaskan di slide sebelumnya. PIP memvalidasi setiap koneksi antar zona. Jadi kalau misal teman-teman akses website, sempat yang terjadi itu Cloud Player-nya itu down, itu sempat nggak bisa diakses karena keblok di lapisan yang ketiga, teman-teman. Nah, terus di lapisan yang keempat, yaitu di lapisan aplikasi, ini lapisan untuk kita authentication dan authorization. Nah, bisa menggunakan PKCS berapa, RSA berapa untuk integrasi antar internal service atau external service, menggunakan JSON Web Token, atau menggunakan MTLS microservice di Kubernetes, atau menggunakan HashiCorp pool. Artinya di setiap service itu ditanam HashiCorp yang dia bisa ngeload key yang ada di yang ada ketika service tersebut starting. Yang penting service tersebut tahu username dan password untuk akses atau nge-page kredensial yang ada dalam HashiCorp, yang digunakan untuk bisa mengakses database, menggunakan APK untuk mengakses koneksi ke service internal lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, pada slide ini itu menjelaskan mengenai segmentasi virtual LAN 5 tier, memblokir lateral movement dengan membatasi blast radius per zona jaringan. Di sini ada bermacam-macam IP ya, teman-teman. Ada segmen DMZ internet, DMZ online, artinya dari public internet ke IP DMZ. Terus dari DMZ ke API tier, atau dari internet, misalkan IP network kita, IP service kita, IP gateway eksternal kita share ke partner berupa domain public. Itu nanti scope-nya itu dari DMZ, dari internet ke DMZ, terus masuk ke API tier untuk get token atau akses inquiry account ke internal service kita. Itu ada masuk ke API tier, terus langsung ke service, ke database, terus admin ops, privilege identity, dan chart. Lalu ada quarantine residential portal only. Dampak segmentasinya untuk plat network itu sebelum GTA, untuk blast radiusnya bisa 100%. Jaringan dual time median 27 hari, MTTR 30 hari. Nah, setelah
VLAN 5 tier ini diimplementasikan, blast radius itu cuma di satu zona nih teman-teman, di DMZ misalkan. Terus dwell time estimasinya sekitar 14 sampai 30 hari. Aset reinfeksinya juga terisolasi gitu. 2 sampai 10%. MTTR juga nggak lama, sekitar 4 sampai 37 jam aja. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Otakpio atau Bu Nabila. Terima kasih. Studi kasus Techmore. Hasil studi kasus. Sebelum implementasi Zero Trust, jaringan masih flat tanpa segmentasi. Sekitar 80% aset terinfeksi saat serangan. Kerugian mencapai $5 juta dan penyerang bisa berada di sistem hingga 207 hari tanpa terdeteksi. Setelah implementasi selama 12 bulan dengan investasi sekitar $800.000, dwell time turun 80% sampai 93%. Aset terinfeksi turun hingga 2 sampai 10% saja. Lateral movement berhasil dieliminasi dan waktu respon turun dari 30 hari menjadi hitungan jam. Alur kerja ZTA. Pertama, user melakukan login dan diverifikasi menggunakan MFA. Kedua, sistem mengecek kondisi perangkat, apakah aman dan compliant. Ketiga, polisi engine mengevaluasi berdasarkan identitas, perangkat, lokasi, dan risiko. Keempat, sistem memutuskan apakah akses diizinkan, ditolak, atau perlu verifikasi tambahan. Kelima, jika diizinkan, akses diberikan dan tetap dimonitor secara real time. Keterbatasan ZTA. Yang pertama, di sini ada supply chain tech. Kasus seperti SolarWinds menunjukkan bahwa jika software yang sudah dipercaya sudah terkompromi, ZTA tetap bisa dilewati. Yang kedua, MFA fatigue. Serangan ini memanfaatkan faktor manusia, di mana pengguna terus-menerus menerima notifikasi MFA sampai akhirnya menekan approve. Yang ketiga, kompleksitas implementasi. ZTA membutuhkan banyak tools dan integrasi, serta waktu implementasi yang tidak singkat. Kesimpulan. Yang pertama, model perimeter security sudah tidak memadai di era modern. Kedua, Zero Trust arsitektur menawarkan pendekatan yang lebih relevan dengan prinsip never trust, always verify. Ketiga, implementasi seperti segmentasi VLAN terbukti memberikan dampak besar, seperti penurunan dwell time dan jumlah aset terinfeksi. Keempat, ZTA bukan solusi instan. Implementasinya membutuhkan waktu, sumber daya, dan tetap memiliki keterbatasan. Baik, selanjutnya Parify akan melakukan simulasi demo pada 2 skenario. Bagaimana kompromi awal terjadi lewat SQL injection di DVWA, dan bagaimana ZTA memutus rantai serangan setelah kredensial berhasil dicuri. Oke, baik. Terima kasih Pak Octavio dan Bu Nabila untuk penjelasan teoretikal, analogi, desain terkait Zero Trust Architecture dan Perimeter Security. Dan pada sesi ini saya akan mendemonstrasikan 2 poin. Poin pertama itu bagaimana Perimeter Architecture itu terjadi pada tahapan penyerangan awal yang sempat saya sebutkan di introduction terkait castle and moat. Dan yang kedua, bagaimana setelah attacker masuk ke sistem kita perlu defensif lagi untuk nge-verify, karena siapapun yang masuk ke sistem kita never trust dan always verify dalam sistem Zero Trust Architecture. Baik, kita akan masuk ke bagian yang pertama. Bagian yang pertama itu
adalah kita melakukan pooling container yang sebelumnya sudah disiapkan oleh existing developer ya. Namanya itu web DVWA. Jadi ini adalah kontainer yang sudah ready yang bisa kita pakai untuk melakukan simulasi penyerangan including SQL injection pada step login di website. Jadi kalau kita analogikan pada introduction pertama video ini, itu adalah soal castle and moat. Jadi penyerang ini sedang berada di luar tembok nih. Dia mencoba untuk mencari informasi terkait penduduk ataupun penduduk resmi yang ada di dalam kerajaan tersebut, dan dia mencoba mengkolek, memaksa untuk mengambil datanya dengan mencari kerentanan pada sistem kita. Nah, untuk melakukan demonstrasi itu perlu yang namanya Docker, teman-teman. Docker kita perlu install, terus lalu pooling container nanti otomatis Docker akan starting, including MariaDB database, server MySQL ID. Nanti teman-teman nggak perlu close, jadi kita langsung bisa akses aja websitenya. Itu seperti ini teman-teman ya. Websitenya seperti ini. Sebentar, kita akan coba melakukan demo. Kita initial setup dulu ya teman-teman. Jadi kalau udah running kontainernya atau image-nya, kita coba langsung masuk aja, ketik localhost, login localhost aja juga bisa sih. Localhost ini karena tadi udah login ya, jadi ke cache. By default dia username passwordnya bisa langsung ketik aja admin dan password. Nah dia udah masuk nih, ibaratnya kita udah masuk ke kastil gitu kan, untuk bisa mengakses menu-menu yang ada di dalam kastil kerajaan tersebut. Nah kita mau coba simulasi dulu nih teman-teman, simulasi SQL injection ya. SQL bentar ya, DPoA security kita set jadi low dulu teman-teman. Jadi kita mensimulasikan sistem castle kita lemah sekali pada tahap authentication-nya. Terus kita coba menu SQL injection. Nah, nanti kita akan percobaan menggunakan kita seolah-olah menjadi seorang hacker yang melakukan percobaan SQL injection. Pertama kita coba ketik 1. Nah, kita udah dapat nih informasi ID username 1. Karena biasanya admin itu di-create pertama kali, ID-nya primary 1. Terus kita coba lagi dengan apa sebutannya, single quote ya, query pakai single quote. Ini termasuk SQL injection versi yang low-nya. Nah, di sini terindikasi bahwa aplikasi atau website atau kerajaan ini tidak melakukan sanitasi terhadap SQL execution ya teman-teman. Jadi kalau di dalam programming model ada yang namanya SQL prepared statement. Jadi define SQL strukturnya itu di dalam code, dan kita cuman inject parameter yang diinput oleh user. Tapi beda lagi kalau tanpa sanitasi, dia user input 1 titik koma ini, dia tuh langsung kayak dibawa semua gitu query-nya ke database langsung gitu, tanpa ada intercepting, langsung bawa select 1 titik koma bla bla bla, submit. Karena tidak sesuai standar SQL, maka dia langsung return ini. Beda lagi kalau kita pakai prepared statement, biasanya nggak akan ketemu datanya, nggak akan ada error SQL itu. Terus kita coba lanjut menggunakan bypass authentication ya. Kita coba manipulasi query-nya or 1 ketik 1. Nah, dapat nih ID user. Ada berapa user nih di tabel user tersebut. Terus dari situ kita coba melakukan dump menggunakan union select 1. Kita langsung kopas aja ya biar cepet. Damn, kita lihat, wah kita udah dapet nih informasi identity orang-orang yang ada di castle nih.
nama rajanya, nama pasukannya, komandan. Kita bisa login as sebagai mereka nih. Dan kita lihat nih, ini passwordnya kayak familiar gitu formatnya. Ini seperti kayak MD5 nih. Kita coba ya di sini ya. Kita coba. Aku udah coba sih. Kita coba crack nih, kita crack passwordnya. Bener dong, resultnya password itu yang tadi kita pakai kan teman-teman. Kita coba pakai user lain nih. Misalkan user Gordon B ini kan. Gordon B passwordnya ini nih. Apa nih dia nih? Kita coba cek. ABC 123. Coba ya kita login menggunakan Gordon B. Gordon B ABC 123. Nah, bisa kita login sebagai komandan dari kerajaan itu kan. Dari sini ini adalah proses authentication yang kita namakan parameter security ya teman-teman. Yang dia hanya percaya di awal, dan kalau semisal valid secara kredensial, maka setelah dia masuk ke dalam sistem ini, jadi bebas melakukan apa saja. Itu yang paling seremnya. Dia bisa masuk ke tabel admin, bisa melakukan manipulasi data transaction kalau semisal ada opsi update, dan banyak hal lainnya. Kalau kita simulasikan pada penyerangan kerajaan, ketika berhasil menyerang, attacker masuk ke dalam kerajaan, dia bebas membunuh, dia bebas merusak barang-barang apapun dalam kerajaan itu untuk melakukan invasi, teman-teman. Nah, ini adalah salah satu demo terkait parameter security ya teman-teman, dan ini sudah tidak diterapkan lagi pada era modern saat ini karena ini sangat-sangat risk dan sangat-sangat bahaya, apalagi para corporate yang berkaitan dengan uang, financial, apalagi governance ya. Nah, untuk demo selanjutnya kita akan masuk ke demo bagaimana GTA menjadi solution layer berikutnya ketika user ataupun pihak hacker mendapatkan kredensial dan dia dapat masuk. Walaupun dia masuk nih untuk masuk ke pintu-pintu yang ada dalam website kita ataupun service atau pot di Docker container, melakukan akses atau apapun itu, kita verify kembali. Baik, kita akan lanjutkan ke demo yang kedua ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Sebelumnya kita sudah demonstrasi soal parameter security pada DVWA menggunakan satu kontainer yang sudah ready untuk kita pakai untuk simulate SQL injection, dan kita bisa melihat cara kerja attacking untuk bisa tahu identitas atau identity user yang bisa atau diizinkan untuk bisa masuk ke kerajaan atau ke sistem kita. And then attacker bisa tahu melakukan SQL injection, tahu passwordnya, dia decrypt ternyata menggunakan MD5, dan dia bisa login sebagai komandan ataupun admin dan setelah itu dia bisa melakukan banyak hal. Nah, itu sangat berbahaya Bapak Ibu, sangat bisa membawa kerugian yang sangat fatal bila itu terjadi kepada perusahaan Bapak Ibu, terutama jika perusahaan Bapak Ibu related dengan financial. Maka kelompok kami mengusung atau memproportion pendekatan terbaru di era modern saat ini, yaitu Zero Trust Architecture. Jadi nanti sebelum kita masuk ke GTA itu sendiri, kita akan coba simulate dengan plat network ya. Kita akan build 3 kontainer di Docker seolah-olah ada 3 server dengan segmentasi yang berbeda. Kita akan build pertama adalah server dari attacker ya, kan public IP mungkin ya, internet. Terus web app yang tadi kita bangun itu kita taruh di DMZ. Terus ada juga database ya, database yang tadi kita udah berhasil lakukan SQL injection.
database sensitive. Nah, kita akan coba build 3 kontainer yang mewakili 3 server ini. Pertama kita masuk ke Docker container, kita coba create new terminal, terus kita bikin plat network ya, Docker network plat network. Kok nggak bisa? Docker network plat net. Nah, dia nggak bisa ya. Sorry, ternyata ada tipe. Terus kita coba initiate container untuk si web app. Karena nggak ada di lokal, dia akan nge-pull image. Terus kita coba bikin terminal baru untuk si database. Terus kita coba bikin terminal baru untuk si attacker. Oke, dia lagi nge-pull. Ini juga lagi nge-pull, ini juga lagi nge-pull. Ini udah selesai, mas. Server kita seolah-olah masuk ke servernya web app ya. Ini yang web app, kita coba rename ya, biar memudahkan kita. Web app kok dia nggak bisa diedit? Web app ini yang web app, ini yang database, ini taker. Nah, semua kontainer udah fully set up. Terus kita coba melakukan ping ya, tes koneksi gitu, 3 web app. Nah, ada balasan, artinya pingnya berhasil nih ke servernya web app dari attacker. Jadi sekarang koneksinya di whitelist. Kita coba ping dari database. Nah, kita juga berhasil nih ngeping tes koneksi ke database server. Terus kita coba scan portnya database. Nah, kelihatan nih di sini portnya 65535 pakai protokol TCP. Nah, artinya yang bisa kita simpulkan, si attacker ini ternyata bisa nih secara koneksi untuk melakukan curl atau melakukan akses ke server-server ini. Dia bisa langsung gitu, tidak ada segmentasi, tidak ada perlu aturan whitelist, tidak ada blocking firewall dan segala macamnya. Nah, nextnya kita akan coba melakukan segmentasi ya. Artinya kita akan nge-restrict IP dari attacker untuk tidak bisa mengakses IP-nya database ataupun web app. Pertama, kita exit dulu dari attacker, terus kita akan melakukan docker rm min-app web app database. Kita hapus dulu kontainernya. Terus kita langsung kopas aja deh biar cepet. Nah, kita bikin network baru, DBMJNet, DBNet, Ethernet. Terus kita coba initiate. Nah, ini artinya web app
ada di dmj.net, dan di Bnet boleh akses web app ini dari segmen DMZ bisa akses ke web app. Terus kita juga perlu setup database cuman ada di dbnet dan boleh diakses oleh web app. Kita udah setup. Terus asumsi seolah-olah attacker udah berhasil masuk ke si web app nih, servernya web app. Terus dari servernya web app dia ngeping ke diri sendiri lah ya, bisa dibilang. Nah, kan berhasil nih, ada balasan. Terus kalau ketika kita sudah melakukan segmentasi tadi, kita nge-restrict untuk nggak bisa dari tes koneksi ke database server. Coba delete dulu. Ping mince 3 database. Nah, nggak ada balasan, nggak ada akses. Nah, koneksi nggak ketemu gitu, pingnya, IP-nya tuh nggak ketemu. Terus coba kita lakukan mmap juga, kita scanning gitu kan. Gimana cara bisa scanning? Sedangkan koneksi aja nggak bisa gitu kan. Nah, di sini nggak bisa nih di scanning juga port atau IP-nya database. Artinya, sekalipun attacker bisa masuk nih ke kastel setelah dia berhasil melakukan penyerangan gitu, masuk ke dalam kerajaan kita, terus dia mau ngakses inventory kerajaan, itu nggak bisa, nggak di whitelist, ada security-nya gitu, nggak boleh masuk gitu. Ya, kita bisa melihat di sini kita ada 3 segmen network ya, attacker, web app, dan database. Yang tadi kita simulate terakhir, seolah-olah attacker sudah berhasil masuk ke DMG, tapi dia tidak bisa melakukan ping koneksi dari DMZ ke database. Itu nggak bisa di-restrict, teman-teman. Nah, demo yang sudah kita lakukan tadi, yang pertama maupun yang kedua, menunjukkan perbedaan fundamental di jaringan tradisional. Satu, kredensial bocor sama dengan kompromi total. Artinya kalau udah bocor nih, udah ketembus tembok besarnya itu, udah bebas tuh dia di dalam mau ngelakuin apa aja. Mau dia mau edit balance, kalau misalkan database banking gitu kan, edit balance, dia mau DeFi history transaksi dan segala macamnya, maka dia bisa melakukan itu. Tapi dengan Zero Trust Architecture, ketika dia mau coba melakukan itu, bahkan untuk tes koneksi aja ke server DB nggak bisa gitu. Kita udah jagain dia gitu untuk nggak bisa akses. Jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk mengapa kita butuh yang namanya Zero Trust Architecture di era modern saat ini, apalagi semakin maraknya perkembangan teknologi, semakin cepatnya. Dan Bapak Ibu pernah lihat demo komputer kuantum yang dia bisa melakukan parallelization untuk menemu jalur tercepat untuk capai ke satu tujuan. Itu benar-benar kayak cepet banget, dan rasanya dunia encryption harus mulai berbenah gitu, karena enkripsi sekarang udah mulai perlu diperhatikan dan perlu di-upgrade untuk bisa at least di pagar pertama di kerajaan kita itu butuh waktu sekian tahun untuk bisa dibobol. Kita nggak pernah tahu attacker akan menggunakan teknologi apa, komputer kuantum seperti apa, dan pendekatan cara seperti apa untuk bisa membobol sistem kita at least. Tapi kalau semisal udah kebobol, kita bisa merestrict dia di dalam itu, dia boleh ngapain aja dan nggak boleh ngapain aja. Itu yang perlu kita restrict, mitigasinya jadi lebih cepat. Terus side effect
atau impact bisnis juga bisa di isolate gitu, nggak boleh ketika satu akses berhasil dia bisa ngakses kemanapun gitu, bebas bergerak. Dengan GTA ini kita membuat gerak-gerik hacker ketika masuk ke server kita itu banyak sekali pagar-pagarnya untuk di verify. Mungkin sekian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna dan dapat menjadi perhatian bahwa Zero Trust arsitektur sangat penting untuk diterapkan pada era modern saat ini. Sekian dan terima kasih.